Nabi Musa ingat pesan pada waktu itu, ngambil tanaman, kemudian dia konsumsi. Tapi apa hasilnya? Ternyata tidak sembuh itu Nabi Musa. Diulangi lagi tidak sembuh lagi, diulangi lagi tidak sembuh lagi. Komplain sama Allah. Saya tertarik dengan sebuah kisah. Ini saya ceritakan. Tapi saya ini tidak tahu kisah ini sahih atau tidak. Tapi ini minimal kita ambil hikmahnya dari kisah ini. Jadi pernah satu waktu Nabi Musa sakit. Nabi Musa adalah sosok Nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Maka ketika sakit, Nabi Musa mengeluhkannya kepada Allah. Ya Allah, saya sedang sakit, ya Allah. Dalam kisah itu tidak diceritakan jenis sakitnya. Ada yang bilang sakit gigi, ada yang bilang sakit yang lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa. Musa, kalau kamu sakit, kamu ikhtiar. Ikhtiar yang kamu lakukan, ambil tanaman itu, kamu minum. Maka aku akan sembuhkan, kata Allah. Maka Nabi Musa mengikuti perintah Allah. Kemudian mengambil tanaman itu. Dan kemudian diminumnya, dan sembuhlah sakitnya Nabi Musa. Dalam beberapa waktu kemudian, Nabi Musa sakit kembali. Nabi Musa ingat pesan pada waktu itu, ngambil tanaman, kemudian dia konsumsi. Tapi apa hasilnya? Ternyata tidak sembuh itu Nabi Musa. Diulangi lagi tidak sembuh lagi, diulangi lagi tidak sembuh lagi. Komplain sama Allah. Ya Allah, saya sudah melakukan perintah Engkau ya Allah. Yang dulu pernah aku sakit, saya pakai tanaman ini, tapi kenapa sekarang tidak sembuh? Pada waktu itu sembuh. Apa jawab Allah? Wahai Musa, dulu waktu pertama kali kamu sakit, kamu minta kepadaku terlebih dahulu. Baru kuberikan petunjuk kepada engkau. Tapi sekarang ketika kamu sakit, boro-boro minta sama aku. Ikhtiar terus yang kamu lakukan. Tapi kau lupa minta kepada aku. Jadi wajar saja aku tidak sembuhkan. Karena kesembuhan adalah milik aku. Bukan milik tanaman itu. Nah, hikmah ini yang harus kita ambil. Bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Bukan milik obat. Bukan milik dokter. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Khawatirnya, ini khawatir, saya khawatir sekali. Kita terjebak dengan syirik-syirik yang kecil. Mungkin kita menganggap ini sepele, tapi ini boleh jadi permasalahan yang cukup besar yang kita hadapi. Tidak jarang saya sering mendengar pasien bilang, aduh, saya tuh sembuh loh gara-gara minum obat ini. Oh, saya tuh sembuh loh setelah berobat ke dokter Agus. Astagfirullah. Mungkin kalimat ini sepele, tapi ini bisa berdampak besar. Jangan-jangan kita mentauhidkan obat, mentauhidkan orang, dan meyakini bahwa kesembuhan itu gara-gara obat, dan meyakini bahwa kesembuhan itu gara-gara dokter. Saya ingatkan di sini bahwa kesembuhan milik Allah.